Saudara saksi, apakah benar saudara saksi ibu kandung Ari? Iya, Bu. Ari Hanggara? Iya, Ibu Hakim. Terus Ari. Ini kan berarti. Pak, jadi orang kenapa sadis begitu sih? Heran, setiap kali bunting pasti kemari. Helia, kapan Tina pulang? Katanya minggu depan, Kak. Minggu lalu kamu bilang minggu depan. Sekarang minggu depan lagi. Bagaimana sih? 100 kali minggu depan kan 2 tahun. Ini main biar dulu ya. Nih. Pak, bangun. Katanya mau cari kerja. Jam berapa? Jam 9. Nanti kan jam 8. Tanggung. Berangkat sekarang juga udah terlambat. Pak, bangun dong. Malu kan kalau terus-terusan begini. Keluarga nanya, tetangga nanya, semua nanya. Dia kan malu, Pak. Apa mama kira papa nggak malu? Kalau malu cari kerja dong. Papa juga sudah cari. Kalau belum jodoh mau bilang apa? Papa kalau cari kerja mana aja sih? Bagaimana kata langkah kaki papa aja lah. Masa? Katanya Tino pulang ke rumah ibunya. Macam apa itu? Kalau saya jadi Lia, anak-anak itu saya kirim ke Depok. Biar Tino tahu rasa gimana susahnya ngurus anak. Tino pergi menginap di rumah ibunya. Katanya mau mengurus order. Kalau berhasil, lumayan juga. Li, sabar itu ada batasnya. Kamu aja dibohongin melulu. Gampang amat dibodohin lelaki. Kalau gua, lelaki kayak begitu, kagak bakal gua lihat pakai sebelah mata lagi. Kontan cerek. Dasar lelaki gila. Bisanya cuma bikin, mending gak kasih duit. Dih, boro-boro kalau ngasih. Di rokok aja masih minta. Saudara saksi, tadi saudara saksi katakan bahwa anak sudah 4 waktu mengantar anak-anak saudara saksi ke Depok. Tapi sekarang saudara saksi katakan cuma mengantar 3 anak. Mana yang betul? Yang paling tua sudah ikut bapaknya, Ibu Hakim. Begitu teganya saudara saksi sebagai ibu kandung meninggalkan anak-anak begitu saja. Di mana perasaan dan naluri saudara saksi sebagai seorang wanita? Saya sudah tidak mampu lagi, Bu Hakim. Saya sudah tidak tahan. Mama. Saudara jaksa, ada yang ingin saudara jaksa tanyakan kepada saksi Karsih? Ada Ibu Hakim Ketua. Silakan saudara jaksa. Terima kasih Ketua. Saudara saksi, pada waktu Ibu Santi menjambak korban dan membenturkan kepalanya ke tembok. Keberatan, Ketua. Maaf, saya belum selesai. Saya keberatan atas ucapan saudara jaksa yang condong ke suatu pengertian bahwa peristiwa itu sudah terjadi seperti apa yang diungkapkan oleh saudara jaksa. Ibu Ketua, dalam berita acara pemeriksaan ada tercantum kalimat yang berbunyi, saya melihat sendiri Nyonya Santi menjambak korban dan membenturkan kepala korban ke tembok dan seterusnya, dan telah ditandatangani oleh saksi dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan. Keberatan saudara pembela ditolak. Saudara jaksa, silakan melanjutkan. Terima kasih Ketua. Saudara saksi, apa betul saudara saksi telah melihat sendiri kejadian itu? Betul, Juragan. Terima kasih. Cukup Ketua. Saudara pembela, ada yang ingin saudara tanyakan kepada saksi? Ada, Ketua. Silakan.
Terima kasih, Ketua. Saudara saksi, tadi saudara saksi katakan telah melihat sendiri Nyonya Santi menjambak korban. Ketua, saya keberatan. Pertanyaan tersebut telah diterima kebenarannya oleh saksi. Jangan diulang. Keberatan diterima. Terima kasih. Saudara pembela, dipersilakan menanyakan hal-hal yang lain. Majelis hakim yang terhormat, saya tidak akan ikut bertanggung jawab atas dosa-dosa yang timbul di kemudian hari. Kalau ternyata pengadilan memutuskan hukuman terhadap seseorang yang ternyata tidak terbukti bersalah. Saudara pembela, silakan diteruskan. Terima kasih, Ketua. Saudara saksi, tadi saudara saksi katakan telah melihat sendiri Nyonya Santi menjambak korban dan membenturkan kepalanya ke tembok. Betul? Betul, Juragan. Coba peragakan menurut apa yang saudara saksi lihat. Dikasih contoh begitu. Pura-pura pegang kepala, lantas jambak seperti begini, lantas bagaimana? Pakai saja kepala pembela buat contoh. Saudara-saudara, harap tenang. Begini saja. Misalnya ini temboknya. Nyonya Santi menjambak korban di mana? Di sini. Lantas jambaknya bagaimana? Lantas? Begitu. Iya. Silakan. Bukan begini. Bukan begitu. Ketua, ungkapan saksi terhadap apa yang telah dilihatnya, seperti yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan, perlu ditinjau kembali kebenarannya. Karena berita acara pemeriksaan bukan merupakan bukti, tapi hanya merupakan pedoman dalam pemeriksaan. Saya kira hanya seorang Muhammad Ali yang bisa membenturkan kepala seseorang dengan satu dorongan dari jarak kira-kira 7 meter. Keberatan Ketua. Karena kepandaian pembela, maka boleh jadi saksi terpengaruh untuk menolak berita acara pemeriksaan. Maaf, bukan karena kepandaian saya, tapi karena bentuk pertanyaan saudara yang tidak tepat, sehingga menimbulkan jawaban yang tidak sesuai dengan fakta. Menurut hukum, tidak dibenarkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat, seperti yang dilakukan oleh saudara jaksa. Mohon dicatat dalam berita acara persidangan bahwa Nyonya Santi tidak membenturkan kepala korban. Bahwa terdakwa 1 Tino bin Ridwan dan terdakwa 2 Santi binti Cecep secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dari tanggal 3, 4, 5, 6, dan 7 November 1984 dari jam 7 pagi sampai jam setengah 12 malam waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya dalam bulan November 1984 telah melakukan serangkaian penganiayaan terhadap seorang anak berumur 7 tahun bernama Ari Hanggara yang mengakibatkan Ari Hanggara meninggal dunia. Penganiayaan mana dilakukan dengan mempergunakan peralatan-peralatan sepotong kayu ranting dan 1 batang kayu sapu ijuk, serta 1 bilah pisau, 1 gulung tambang plastik, dan beberapa helai kain yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Pada tanggal 3 November 1984, korban telah dianiaya dengan ditampar beberapa kali secara bergantian, dilanjutkan dengan menyuruh korban berdiri jongkok, dilanjutkan lagi dengan menyuruh korban menghadap tembok sambil menerima pukulan.